Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di OT Online Teacher TV. Materi kali ini adalah program linear, media pembelajaran interaktif. Jangan lupa di subscribe dan tonton terus videonya. Potensi dasar: menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menentukan nilai minimum dan maksimum dari konteks program linear. Yang kedua, menyelesaikan nilai minimum dan maksimum dengan konteks program linear pada kasus kehidupan sehari-hari. Definisi dari program linear. Program linear adalah metode penentuan nilai optimum dari persoalan kehidupan sehari-hari atau persoalan linear. Nilai optimum ini terdiri dari maksimum dan minimum dari dalam suatu daerah himpunan penyelesaian. Ketiga, dari persoalan linear tersebut terdapat fungsi linear yang disebut dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Keempat, persyaratan, batasan dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem ketidaksamaan linear. Langkah-langkah dalam menyelesaikan program linear. Yang pertama, membuat model matematika, di mana model matematika tersebut adalah sistem ketidaksamaan linear. Kedua, menggambarkan serta menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau HP. Ketiga, menentukan titik pojok atau titik ekstrim. Keempat, menentukan nilai optimum, di mana maksimum atau minimum sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari atau permasalahan sehari-hari. Perhatikan di sini ada ilustrasi gambar dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah tempat parkir, di mana tempat parkir ini luasnya adalah kurang lebih 600 meter persegi, kemudian bisa menampung 58 kendaraan, di mana 58 kendaraan ini terdiri dari di sini ada mobil, kemudian ada bis. Mobil ini luasnya 6 meter persegi, kemudian bis ini luasnya 24 meter persegi. Dan biaya parkir bis ini adalah 25.000, kemudian sedan atau mobil ini adalah 15.000. Tentukanlah pendapatan dari parkir tersebut. Maka secara ilustrasi tadi dijelaskan bahwa misalkan ini adalah X untuk mobil dan ini adalah Y untuk bis. Jadi ada dua variabel ya. Ada variabel X untuk mobil, ada variabel Y untuk bis. Kita buatkan model matematikanya. Jadi ada model untuk luasnya, ada daya tampungnya, dan fungsi objektif. Nah, ini fungsi objektif adalah fungsi tujuannya. Luas lahan, tadi jelas mobil 6 meter, bis 24 meter. Jadi harus homogen nih, luas lahan dengan luas lahan. Nah, ini harus homogen. Kemudian daya tampungnya, mobil dengan bis, daya tampung maksimumnya adalah 58 kendaraan. Dan ini adalah biaya parkirnya 15.000 dan 25.000 untuk bis. Maka diperoleh batasan atau kendalanya sebagai berikut. Ini batasannya nih. Tadi dibatasi daya tampungnya X ditambah Y 58. Kurang dari ini batasannya nih. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena dia maksimalnya hanya 58 kendaraan. Kemudian luas lahannya 6X dan 24Y, di mana kapasitas luas lahannya kurang dari sama dengan 600 meter persegi. Disederhanakan semuanya dibagi 6. 6 bagi 6 itu jadi 1, 24 bagi 6 itu 4. 600 dibagi 6 adalah 100. Nah, ini batasannya ya. Ini selalu ada ini ya. Selalu ada. Jadi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah batasan yang selalu ada. Artinya ini bisa jadi ada mobil yang tidak parkir,
bisa jadi ada bis yang tidak parkir. Sehingga diperoleh untuk fungsi objektif atau tujuannya tadi parkir mobil 15.000 dan ini adalah untuk bis 25.000. Kita buat titik ujinya atau titik potongnya ya. Memotong sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, kita tutup nih yang pertama dulu, yang di sini ya. Y-nya 0, maka X-nya adalah 58. Hasilnya adalah 58,0. Ini yang pertama. Nah, sekarang kalau X-nya 0, tutup nih ya, ini ditutup. X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 58. Seperti ini. Maka hasilnya adalah 0,58. Ini titik koordinatnya. Yang kedua nih, jika Y-nya 0, saya tutup Y-nya 0. Ini saya coret nih. Ini jadi 0, maka X-nya adalah 100. Maka titik potongnya adalah 100,0. Kemudian, jika X-nya 0, nah ini jika X-nya 0 nih. Kalau X-nya 0, maka 100 dibagi 4. Hasilnya adalah 25. Jadi 0,25. Oke. Langkah selanjutnya kita gambar seperti ini. Kita gambar ya. Garis yang pertama. Nah, di sini nih 58. Nah, ini ya. 58 di sini. Yang pertama adalah 58,0. Nih yang pertama udah. Kemudian 0,58, 0,58. Ini garis pertama nih. Ini garis yang X ditambah Y. Kemudian tandanya kurang dari sama dengan 58. Kenapa? Karena arsirannya ke bawah. Sini arsirannya nih. Menuju titik pusat 0,0. Maka tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian Y yang kedua adalah 25. 25 ini nih, ya. Jadi ini adalah titik di mana 0,25 seperti ini. Yang kedua 100,0 ini 100 nih. Ya, 100,0. Jadi ini untuk X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Arsiran juga ke bawah karena dia kurang dari sama dengan. Makanya di sini bersih nih ya. Sini bersih, ini bersih, ini bersih karena dari syarat tadi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi daerah penyelesaiannya atau HP-nya ada 3 titik. Titik yang pertama, jadi ambil yang terdekat ya. Sekali lagi titik-titiknya adalah titik yang terdekat. Jadi ini titik A, kemudian ini adalah titik B, yang ini adalah titik C. Titik A-nya adalah 0,25, titik C-nya 58,0, dan titik B-nya kita cari yang disebut dengan intercept. Nah, kita ubah nih ke dalam persamaan linearnya. Jadi X ditambah Y sama dengan 58. Yang kedua, X ditambah 4Y sama dengan 100. Dieliminasi langsung saja ya. Kita eliminasi, coret. Min 3Y sama dengan min 42. Maka Y sama dengan 42 dibagi 3. Hasilnya adalah 14 untuk Y-nya. Kalau Y-nya 14, berapakah X-nya? Kita menggunakan metode substitusi ya. Kita substitusi nih. X ditambah Y sama dengan 58. Y-nya 14. Jadi X ditambah 14 sama dengan 58. Maka 58 dikurangi 14 adalah 44. Jadi titik B ini adalah 44,14. Jadi ada 3 titik. Titik A 0,25, titik B-nya 44,14, titik B-nya 58,0. Kita masukkan di sini titik-titiknya nih. Ada titik A, titik B, titik C. Titik A adalah 0,25, titik B-nya 44,14, titik C-nya adalah 58,0. Optimumnya, kita masukkan angka-angka ini. Titik A adalah 15.000 dikalikan X-nya 0,
kemudian 25.000 dikalikan Y-nya 25, maka diperoleh 15.000 kali 0 hasilnya 0. 25.000 dikalikan dengan 25 adalah 625.000 ya. 625.000. Kemudian yang kedua, 15.000 dikalikan dengan 44, kemudian 25.000 dikalikan dengan 14, maka jelas ya, ini hasilnya adalah 660.000. Dan 25.000 kali 14 adalah 350.000. Maka totalnya adalah 1.010.000. Dan yang terakhir, 15.000 dikalikan dengan 58 dan 25.000 dikalikan dengan 0, maka diperoleh hasilnya adalah 870.000 ditambah 0, hasilnya adalah 870.000. Jadi di antara ketiga titik A, B, dan C, maka keuntungan maksimumnya adalah terletak pada titik potong atau titik intercept-nya, yaitu keuntungan atau pendapatan maksimum tempat parkir tersebut adalah 1.010.000 rupiah, di mana terdapat 44 mobil dan 14 bis pada lahan parkir tersebut. Demikian pembahasan materi tentang program linear dalam konteks kehidupan sehari-hari di tempat parkir. Jangan lupa subscribe terus dan tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.